Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai buku matematika kuno yang kabarnya berusia 140 tahun dan mengungkap nih kondisi kehidupan Indonesia pada zaman dahulu. Seperti apa lengkapnya, gue akan menceritakannya lebih detail lagi. Bangsa Indonesia nih geng, memiliki sejarah yang kaya banget ya. Banyak kejadian juga dalam sejarah bangsa ini yang sempat tercatat nih dalam buku-buku sejarah. Banyak juga yang enggak tercatat ya. Yang menariknya lagi nih, ternyata ada juga sejarah dari bangsa ini yang tercatat bukan di buku sejarah, melainkan di buku matematika. Ya, sebuah buku matematika kuno nih geng yang berusia 140 tahun ternyata mencatat cerita kehidupan bangsa Indonesia saat masih di bawah kolonialisme Belanda. Adalah Hir Johari nih, seorang pengguna Facebook yang mengunggah foto-foto dari buku matematika kuno Indonesia ke akun media sosialnya ya. Buku latihan matematika tersebut nih geng dibuat pada abad ke-18 dan ditulis nih dengan gaya khas bahasa di wilayah Hindia Belanda saat itu. Nah, dalam unggahan foto-foto yang disertai penjelasan rinci tentang temuan buku matematika kuno tersebut ya, Johari ini memberikan gambaran seperti apa sih kehidupan di Indonesia saat dikuasai Belanda. Dan semua cerita tersebut nih geng digambarkan juga dalam rangkaian soal matematika tingkat dasar di dalam buku tersebut. Nah, jenis pertanyaan matematika nih yang ada dalam buku tersebut ya geng, menggabungkan situasi kehidupan nyata atau tidak begitu nyata ya di Indonesia pada masa kolonialisme saat itu. Dan buku tersebut nih berjudul Beberapa Hitungan, yang berarti beberapa soal perhitungan. Ini ditulis ya dalam bahasa Indonesia kuno bergaya Belanda, menggunakan banyak huruf-huruf khusus Belanda nih seperti O, E, dan juga J. Huruf J yang terakhir diucapkan seperti huruf Y. Johari juga mengungkapkan nih dalam postingan Facebooknya ya, enggak, ini bukan tentang angka katanya. Buku ini sendiri bercerita lebih banyak tentang manusia biasa, kehidupan sehari-hari orang pada titik waktu yang berbeda. Buku ini sendiri memberi kita pandangan menyeluruh nih geng tentang masyarakat, budaya, dan juga orang-orang. Nah, salah satu contohnya nih adalah penggunaan Malaju sebagai pengganti kata Melayu, kemudian diubah namanya menjadi bahasa Indonesia ya. Meskipun Malaju nih mungkin terdengar seperti bumbu Cina yang populer dan juga beberapa pria bernama Jo. Sebenarnya kata ini sendiri diucapkan sebagai Malayu geng, bukan Malaju ya, tapi Malaju. Jadi J-nya itu dipakai Y gitu kan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya juga nih dalam bahasa Belanda ya, huruf J dilafalkan seperti huruf Y. Itu juga sama nih dalam bahasa Jerman. Nah, buku tersebut nih geng ditulis untuk didistribusikan di kota Batavia atau sebagaimana nih orang Belanda menyebutnya Ratu dari Timur yang sekarang namanya Jakarta. Soal-soal matematika yang menjadi fokus dalam buku ini berkisar pada keuntungan menyentuh elemen sewa bulanan, pinjaman, cicilan, upah, dan juga harga eceran. Jadi benar-benar tentang pasar ya geng matematikanya untuk seperti berdagang gitu kan. Buku ini nih bisa menjadi pertanda kehidupan sezaman di Indonesia pada saat itu. Sebagai contoh nih, banyak banget soal matematika dalam buku ini yang melibatkan konsep merantau, meninggalkan kampung halaman untuk mencari peruntungan yang lebih baik di tempat lain. Nah, sejujurnya nih, konsep ini ya geng, masih relevan hingga saat ini, bener banget ya. Banyak yang datang ke Jakarta untuk bertaruh hidup. Nah, dengan banyak nih orang Asia Tenggara termasuk Indonesia ya, memilih untuk bermigrasi bukan karena ketidaksetiaan ya geng kepada komunitas mereka, tetapi
tetapi nih lebih sebagai upaya untuk membuat hidup mereka nih lebih baik lagi bagi diri mereka sendiri dan juga orang yang mereka cintai. Ada juga perbedaan yang jelas nih antara orang-orang pedesaan dan juga orang-orang kota. Dengan yang pertama nih disebut sebagai orang kampoeng, tulisannya orang kampoeng ya geng, atau orang kampung dalam bahasa Melayu modern, yang secara harfiah nih berarti orang dari desa. Dan soal-soal matematika tersebut dalam buku kuno ini nih geng juga menggambarkan bahwa saat itu wanita di Indonesia atau dulu nih disebut Hindia Belanda tidak diperlakukan dengan adil. Sayangnya ya, kondisi hari ini masih sama aja geng, meski tidak seburuk dahulu. Soal-soal dalam buku matematika kuno tersebut ya menggambarkan ketimpangan gender ini dengan baik geng. Satu masalah secara terbuka nih diungkapkan dalam buku matematika kuno tersebut mengenai kesenjangan upah gender antara laki-laki dan juga perempuan. Dengan perempuan nih selalu berpenghasilan rendah. Nah, kata-kata yang ditampilkan nih dalam buku matematika kuno tersebut juga jarang digunakan saat ini nih, atau secara resmi karena memang sudah kuno ya geng. Ini termasuk kata-kata seperti anggur, bukan wine ya, yang digunakan untuk menyebut minuman anggur. Saat ini anggur nih masih digunakan tetapi hanya untuk merujuk pada buahnya sendiri yakni anggur. Dan nyur nih dan juga kerambil juga digunakan untuk menyebut kelapa, sedangkan kameja, tulisannya kameja gitu ya, digunakan untuk menyebut kemeja berkerah atau disebut kemeja dalam bahasa Melayu modern. Menariknya lagi nih, kata kemeja ya geng berakar dari bahasa Portugis yakni camisa. Buku matematika kuno yang berusia 140 tahun ini nih geng memberikan wawasan yang sangat luar biasa ya tentang Indonesia pada saat dulu. Dan waktu nih telah banyak berubah ya sejak saat itu. Tapi cukup keren nih untuk bisa melihat nuansa negara berusia berabad-abad jauh sebelum kemerdekaan ya. Seperti tadi bahasa-bahasa yang digunakan ya geng cukup berbeda banget dengan sekarang. Nah, jika kamu tidak menyukai matematika nih tetapi setidaknya nilai historis dari buku tersebut pasti akan membuat kamu jadi penasaran. Tadi dia sedikit bahasan mengenai buku matematika kuno yang kabarnya nih berusia 140 tahun mengungkap kondisi kehidupan Indonesia pada saat dahulu. Nantikan terus video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan diklik like, lonceng notifikasi dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komennya, atau mungkin mau request tentang konten berikutnya ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau ceritanya nih mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.